Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita daerah. Tentunya masih bersama saya Maulana yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Sosok Penunggu di Leuweung Tiis, Garut. Cerita ini telah banyak disampaikan oleh warga setempat yang berada di kawasan tersebut. Sebelum menuju ke ceritanya, saya ucapkan terima kasih buat yang masih setia bergabung di channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Semoga teman-teman semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan sukses selalu. Oke, jangan terlalu lama-lama, kita langsung saja dengarkan keseruan dari cerita ini. Leuweung Tiis, sebuah di kawasan Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Pada zaman dahulu, rupanya dikenal angker oleh sebagian orang. Beberapa dari mereka menganggap wilayah ini dihuni oleh makhluk gaib. Di kawasan ini membentang jalan raya Bandung-Garut via Kandungora Tarogong yang memiliki kontur menanjak serta turunan yang berkelok-kelok. Memiliki panjang sekitar 1 km, Leuweung Tiis wajib dilalui pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 apabila ingin mendapatkan jalur yang lebih cepat saat menuju Kabupaten Garut atau sebaliknya. Sesuai dengan artinya, yakni leuweung yang bermakna hutan dan tiis berarti dingin, di mana nama Leuweung Tiis memang diambil dari fakta masa lalu bahwa hawa dingin terasa saat berbeda di daerah ini. Konon sebelumnya dijadikan jalur alternatif. Leuweung Tiis merupakan hutan rimbun dengan dataran tinggi dengan cuaca sangat dingin. Di balik mitos yang beredar, dahulu di kawasan ini pernah terjadi kecelakaan yang melibatkan truk ataupun mobil hingga memakan korban jiwa. Selain itu, menurut kabar dari masyarakat sekitar, ada pula kasus kecelakaan bus yang masuk ke dalam jurang. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa blind spot sebelum dan setelah tikungan. Kontur jalan di wilayah Leuweung Tiis pun cukup berbahaya, terutama saat cuaca sedang hujan. Pengemudi yang tidak hafal medan harus ekstra hati-hati menjalankan kendaraannya. Bukan hanya itu, menurut mitos bahwa makhluk gaib yang penghuni di kawasan ini dipercaya sebagai penyebab terjadinya serangkaian kecelakaan tersebut. Nyi Gelis. Nyi Gelis merupakan sosok yang sudah dikenal luas oleh pengguna jalan. Makhluk halus perempuan tersebut sangat cantik. Ia digambarkan selalu menggunakan pakaian kebaya dengan rambut disanggul khas wanita zaman dulu. Beberapa warga sekitar mengaku pernah melihat secara tidak sengaja makhluk tersebut. Yoga, salah satu warga yang mengaku pernah bertemu dengan Nyi Gelis ketika melewati Leuweung Tiis. Menurutnya, sosok wanita itu kerap muncul di sisi jalan sambil berjalan kaki pada malam hari. Awalnya ia mengira wanita tersebut hanya seorang warga yang kebetulan lewat. Akan tetapi saat melewati wanita tersebut, muncul lagi sosok yang sama di sisi jalan. Seolah-olah wanita itu sudah berjalan lebih dahulu. Konon kejadian ini terulang berkali-kali sampai kawasan Leuweung Tiis terlewati. Ada pula yang mengatakan jika Nyi Gelis sering tiba-tiba ikut masuk dan duduk di kursi penumpang mobil maupun motor. Sosok ini semakin jahil terutama pada malam hari. Pengendara motor akan tiba-tiba merasa berat di bagian belakang kursi penumpang. Jika hal ini terjadi, dihimbau agar pengendara tersebut tidak perlu melihat kaca spion ataupun menoleh ke belakang. Tujuan dari himbauan tersebut adalah agar pengemudi tidak panik dan kehilangan konsentrasi yang dapat menjadi penyebab kecelakaan. Udara yang sejuk khas dataran tinggi membuat tempat ini sebenarnya cocok untuk didatangi sebagai pelepas lelah. Kondisi sejuknya alam sempat membuat Leuweung Tiis sebagai tempat peristirahatan pada tahun 1960-an. Terlepas dari mitos angker dan kisah masa lalu, kini Leuweung Tiis menjadi jalan tersibuk di Garut setelah Jalan Raya Limbangan Malambong.
Salah satu jalan penghubung Bandung Tasikmalaya via Kecamatan Selawu ini telah mengalami pelebaran jalan beberapa tahun lalu. Kesan mistis pun secara perlahan semakin pudar setelah lokasi galian pasir pada bukit-bukit sekitar Leuweung Tiis menjamur saat ini. Kesimpulan dari cerita ini, benar atau tidaknya itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Yang pasti dunia gaib itu sudah pasti ada. Dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa buat teman-teman semua, jika kita berpergian kemanapun dan kapanpun, yang wajib dan utama dari rumah sebelum berangkat kita harus berdoa dulu supaya bisa dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka yang akan terjadi di jalan ataupun dimanapun. Terima kasih buat kalian yang sudah mau mendengarkan cerita ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.